Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtigha'an limardatihi wa rahmatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sampai materi studi Al-Quran keempat, yaitu membahas surat Al-Ahzab ayat 59, yaitu membahas tentang kewajiban berjilbab bagi wanita. Ya, kita baca dulu ayatnya, kita ambil Al-Quran, ya. Kita buka surat Al-Ahzab 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Setelah kita baca, maka kita buka terjemahnya, ya, yang sumbernya adalah Al-Quran dan terjemah terbitan Departemen Agama. Ini yang terpercaya, sangat terpercaya. Kita artikan, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika kita memahami satu ayat Al-Quran, setelah kita baca ayat Al-Qurannya kemudian terjemahnya, yang tidak kalah pentingnya adalah yang kita harus kaji adalah asbabun nuzulnya, yaitu sebab-sebab turunnya ayat. Surat Al-Ahzab 59 ini asbabun nuzulnya diketahui bahwa zaman dulu itu, zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu belum ada yang namanya toilet, belum ada yang namanya WC, sehingga orang Islam, ya, kalau di sini konteksnya adalah para wanita muslimat dan istri-istri Nabi, juga pada para amat, ya, budak perempuan itu kalau ingin buang air besar, buang hajat, maka mereka akan menuju ke semak-semak pohon kurma. Nah, ketika dalam perjalanan menuju semak-semak pohon kurma ini, orang-orang munafik itu mengganggu mereka. Ya biasalah namanya, ya, laki-laki ketemu perempuan, ya diganggu, ya. Nah, kemudian kejadian ini dilaporkan kepada Rasulullah bahwa orang-orang kafir, orang-orang munafik itu mengganggu orang muslim, ya. Bahkan istri Nabi juga diganggu. Kemudian Rasulullah mengklarifikasi pada orang itu, kenapa Anda mengganggu wanita-wanita mukminat yang sedang pergi ingin buang hajat? Maka orang kafir itu juga mencari pembenaran. Loh, yang kami ganggu itu kan orang-orang budak-budak perempuan, budak-budak amat. Jadi kami tidak tahu kalau mereka itu orang merdeka. Nah, dengan terjadinya peristiwa ini, maka turunlah surat Al-Ahzab 59. Ya, sehingga asbabun nuzul dari surat Al-Ahzab 59 ini adalah agar dalam berpakaian antara wanita merdeka dengan budak itu berbeda. Nah, kalau kita kontekskan sekarang, ya, adalah hal yang wajib bagi wanita muslimat untuk memakai jilbab, pakaian jilbab, agar mereka berbeda dengan wanita non muslim lainnya. Nah, kemudian
Ada pertanyaan, kapan wanita muslimah itu memakai jilbab? Tentunya di hadapan ajnabiyah, orang lain, bukan mahram, ya, bukan keluarga dekat. Jelas yang namanya keluarga dekat itu ya bapak, saudara, baik itu kakak, saudara laki-laki, baik kakak atau adik, nah kemudian paman, nah ini kan keluarga dekat. Nah ketika di hadapan ajnabiyah orang lain selain mereka, maka wajib hukumnya bagi seorang wanita muslimah memakai pakaian yang islami, pakaian jilbab. Jadi jilbab itu jangan diartikan kerudung, ya beda antara kerudung dan jilbab. Kerudung itu adalah ya diletakkan di kepala ini, ya. Tapi kalau jilbab itu adalah pakaian yang islami. Nah, kemudian perlu kita bahas sekarang. Pakaian yang islami itu bagaimana? Yang pertama adalah syaratnya pakaian yang islami adalah menutup seluruh aurat wanita. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat yang kita harus paham sehingga kita tidak saling menyalahkan, tidak saling mengolok-olok karena ini hal khilafiyah. Ada yang mengatakan aurat wanita itu adalah seluruh tubuhnya. Sehingga mereka harus berpakaian tertutup, pakai cadar, kemudian yang kelihatan tinggal matanya saja. Itu adalah yang berpendapat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya. Kemudian ada pendapat yang kedua adalah seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Kenapa terjadi perbedaan pendapat seperti kenapa khilafiyah seperti ini? Ya. Ini ada karena perbedaan penafsiran dalam surat An-Nur ayat 31 yang bunyinya wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah wanita itu memperlihatkan perhiasan mereka, pakaian anggota tubuh mereka kecuali yang biasa nampak. Illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa nampak. Nah, ini yang mengatakan bahwa yang biasa nampak itu adalah muka dan telapak tangan, maka mereka berpendapat boleh dibuka ini. Ya. Tetapi kalau mengatakan bahwa yang biasa nampak itu adalah ketika seorang wanita, mohon maaf, terkena kanker payudara terus kemudian harus operasi sehingga dokter harus melihat bagian tubuhnya yang dioperasi itu, ini termasuk biasa nampak, boleh. Ya. Atau mungkin ketika jalan terus kemudian tertiup angin kelihatan betisnya, nah itu biasa nampak. Ya, maka selain ruksoh keringanan seperti itu, maka kelompok yang mengatakan seluruh tubuh wanita adalah auratnya, ya, sehingga mereka memakai cadar. Ya. Terus kemudian syarat yang kedua pakaian yang islami itu adalah tidak transparan, tidak tipis. Ya. Jangan gunakan pakaian jilbab itu yang tipis, ya. Sehingga kalau terlalu tipis, ya, itu kulitnya kelihatan, rambutnya kelihatan. Pakai kerudung kok rambutnya kelihatan, itu tidak memenuhi syarat itu. Pakai baju kok terlalu tipis sehingga kulitnya kelihatan, ini tidak memenuhi syarat pakaian islami. Yang terakhir adalah tidak memperlihatkan lekak-lekuk tubuhnya atau terlalu ketat. Nah ini hati-hati wanita, ya. Jadi kalau bisa buat pakaian itu yang longgar. Terus kemudian jangan pakai kain yang sifatnya jatuh. Ya. Jadi kalau dipakai itu jatuh sehingga lekuk-lekuk tubuh wanita itu kelihatan. Ya. Jadi kalau Anda tahu, kita kiaskan, kita analogikan, kita beli roti, ya, kita beli roti, roti harganya cuma 1.000. Nah, terus kemudian ada satu home industry, industri rumah tangga, dia beli roti sama roti tapi dibungkus dengan plastik dan apalagi dikasih merek. Nah, Al Barokah misalnya. Nah, ini tentu harganya lebih mahal karena dari segi penampilannya ini menarik, ya. Mungkin dijual 4.000, 5.000, bahkan 10.000. Nah, wanita kok pakai pakaian tapi terlihat lekak-lekuk tubuhnya itu sebenarnya bukan menutup aurat, tapi membungkus aurat.
sehingga kelihatan lebih menarik dan ini tidak islami gitu. Nah sekarang tujuan berjilbab ini apa? Tadi diterangkan bahwa dalika adna ayu rofna fala yudain. Ini rahasianya ada dua ini. Agar wanita muslimat itu identitasnya lebih dikenal. Ya. Jadi mana ini wanita muslimat, ini wanita non muslim lebih dikenal. Ya, karena dengan pakaian jilbabnya. Terus kemudian menjaga kehormatan atau agar tidak diganggu. Fala yudain. Ya. Yang jelas wanita kok memakai pakaian yang beridentitas muslimah, ya, tentunya akan lebih aman, lebih selamat daripada gangguan mata, pandangan ataupun gangguan dari laki-laki yang hidung belang. Ya. Mungkin itu materi kita, kita bisa akhiri tentang masalah jilbab. Yang jelas memakai pakaian jilbab ada kesimpulannya adalah wanita memakai pakaian berjilbab hukumnya wajib. Ya. Karena berdasarkan ayat Al-Quran dan kemudian juga beberapa riwayat hadis yang menceritakan tentang kewajiban berjilbab. Kita akhiri wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.